Para hadirin, para jamaah, para santri, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah. Allah telah berikan nikmat, Allah telah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan saum Ramadan. Tentu bukan pekerjaan mudah. Puasa ini berat. Berat tidak? Berat tidak? Puasa ini berat. Kalau hanya menahan lapar saja, anak kecil bisa. Kalau hanya menahan haus saja, siapa saja bisa. Tapi ternyata puasa ini menahan hawa nafsu. Dan musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu. Dan pekerjaan yang paling tersulit adalah mengendalikan hawa nafsu. Sulit. Mengendalikan hawa nafsu ini bukan perkara mudah. Sulit. Karena taatnya kita kepada Allah, karena kesungguhan kita kepada Allah yang menjadikan puasa itu menjadi mudah. Maka Rasulullah sering sekali mengatakan kepada para sahabat, "Lis-shaimi farhatan," kata Rasul. Orang puasa ini ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu, orang puasa datang bahagia ketika datangnya berbuka. Coba puasa kalau sudah menjelang 5 menit maghrib, seneng gak kira-kira? Sampai kadang gojekan, duk 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 duk, wain buatan, ada suara adanya. Sampai goda-godaan. Kenapa saking senangnya? Hal yang paling membahagiakan bagi manusia normal adalah ketika datangnya waktu makan. Orang kerja bakti senang kalau datang waktu mangan, senang gak? Orang gali sumur dipanggil mas makan, senang gak kira-kira? Santri kalau ngaji di masjid dikasih makanan, senang gak kira-kira? Santri ini pahala surga ini nomor 2. Yang penting ada makanan. Bener gak? Bener gak kira-kira? Ada makanan, rame. Wah, di masjid ada nasi bungkus, rame. Wah, di masjid kuenya lengkap, minumannya seger-seger, rame. Lumrah. Kenapa? Karena kata Rasul sendiri, farhatun inda iftarihi, bahagia ketika berbuka. Seneng, Masya Allah. Walaupun hanya makan nasi sama sambal. Coba kalian kalau buka sore, walaupun hanya pakai sayur terong, sayur kuri, sayur kangkung, sayur tumis, seneng gak kira-kira? Ada rasa bahagia, ada kerasaan bahagia yang luar biasa ketika seseorang bisa berbuka puasa. Walaupun hanya sambal korek, hanya lauk ikan asin, hanya sama sayur kenjer, nikmat. Betul? Betul? Karena memang kata Rasulullah seperti itu. Walaupun hanya pakai nasi doang, hanya kuah dicampur dengan micin. Nasi, kuah, campur micin, nikmat ketika berbuka puasa. Walaupun segeranya es batu dicampur cincau bikin sendiri. Daun cincau diucek-ucek, didapkan, nggak pati kental, sasi es, gulanya ukur-ukur, nikmat. Kenapa? Memang berbuka puasa itu nggak ada tandingannya. Loh kok bisa? Karena lapar. Benar kata orang,
orang, lauk yang paling nikmat adalah lapar. Maka betul kata Rasul, ketika kita buka puasa berbunga-bunga. Tapi ada yang paling besar. Apa kata Rasulullah? Farhatun inda liqa'i rabbih. Yang paling membahagiakan lagi ketika orang yang puasa nanti ketika dia menghadap kepada Allah. Maka orang mati dalam keadaan puasa ini mati syahid. Orang mati dalam menjalankan shaum Ramadan ini mati syahid. Ada sebuah kebahagiaan besar ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka para santri, banyak-banyaklah puasa. Selain di bulan Ramadan, nanti puasa sunnah dibangun kembali. Senin Kemisnya, sunnah abiyatnya 13, 14, 15. Dirutinkan. Syukur-syukur bisa puasa Daud sehari, puasa sehari tidak. Syukur-syukur bisa puasanya tawar. Karena puasa ini betul-betul sesuatu yang luar biasa. Yang lain ibadah kembali kepada manusia itu sendiri. Kecuali puasa. Puasa untuk Allah. Dan puasa Allah yang akan membalasnya. Jadi ketika kita puasa Ramadan, sungguh-sungguhlah puasa. Matanya dikendalikan, mata. Ngabuburit yang paling terbaik bukan di pinggir jalan, bukan ke barat ke timur pakai motor nyari bukaan, nyari takjilan. Ngabuburit sudah ambil Quran, tadarus, khatamkan Quran. Itu ngabuburit paling istimewa. Dan ngabuburit gak ada tandingannya. Paling terbaik dari yang paling sekian terbaik adalah tadarus Quran. Dikhatamkan. Saya tidak lancar misalnya, belajarlah. Yakinlah ketika Anda sungguh-sungguh akan banyak jalan. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan ada. Dan puasa kita harus pandai-pandai menjaga. Karena kata Rasulullah juga demikian diterangkan secara jelas dan rinci. Kam min shaimin laisa lahu ajrun min siyami ilal ajsu wal ju. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Capek, payah, susah, ngelih, lapar, haus. Tidak dapat apa-apa kecuali hausnya dan laparnya. Kecuali lapar dan hausnya. Kenapa pahalanya tidak dapatkan? Karena dia puasa sambil ghibah. Matanya tidak dikendalikan. Melihat sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kupingnya tidak bisa menjaga dari mendengarkan ghibah. Tangannya masih mengambil hak orang lain. Perut memang dia bisa mengendalikan. Dia tidak makan, tidak minum ketika siang hari di bulan Ramadan. Dia niatkan puasa dengan sungguh-sungguh. Tapi matanya tidak bisa dikendalikan. Tangannya tidak bisa dikendalikan. Kakinya tidak bisa dikendalikan. Mulutnya selalu ghibah kesana dan kemari. Membicarakan kesalahan, keburukan, kekurangan, kehilapan orang lain. Tidak dapat apa-apa dalam pahala puasanya. Ilal ajsu wal ju. Hanya lapar dan dahaga. Sayang kalau sampai kita puasa ngoyo-ngoyo, ternyata hanya dapat laparnya saja, hanya dapat hausnya saja. Maka para santri, perbaikilah puasanya. Yang sungguh-sungguh puasa, kendalikan matanya, kendalikan kupingnya, kendalikan mulutnya, kendalikan tangannya, kendalikan kakinya, kendalikan kemaluannya, kendalikan perasaannya. Jauhi hal-hal yang kira-kira merusak puasa kita. Jauhi hal-hal yang kita akan membatalkan puasa kita. Tidak batal dalam hukumnya, tapi batal dalam mananya. Puasanya tidak batal, dia tidak makan apa-apa kok. Dia tidak masukkan apapun ke dalam mulutnya atau melalui hidungnya. Tapi pahala puasanya jadi batal karena kemaksiatan mulut. Ghibah ini tidak terasa. Orang paling enak itu memang rasani wong. Paling enak itu mencaci orang. Nyawang wong, ngelok di wong ini enak. Ketika puasa ini berlatih kita. Betul-betul dikendalikan. Betul-betul dikendalikan. Insya Allah puasa kita sahih. Insya Allah pahala kita didapat. Insya Allah puasa akan menjadikan kita sehat. Puasa akan menjadikan kita berkah. Akan menjadikan kita dapat rahmat. Menjadikan kita dapat maghfirah. Dan terbebas dari api neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.